Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tugas kedua ini, kami akan melakukan presentasi tentang analisis perbandingan kinerja saham PT Bank Sentral Asia dengan saham Bank BUMN. Perkenalkan, nama saya Humaira Qatrunada. Nama saya Ahmad Taufik Reza. Nama saya Fazil Brian. Nama saya Zulfri Alifan. Kami dari kelas 64 3H07 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang masalah. Saham yang merupakan instrumen investasi yang sangat populer di pasar keuangan saat ini adalah bukti kepemilikan seorang atau suatu badan usaha pada suatu korporasi atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, investor memiliki hak atas bagian dari aset pendapat perusahaan. Investasi saham adalah jenis investasi yang memiliki risiko tinggi. Harga dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat, dan sebagai faktor dapat mempengaruhi harga saham termasuk isu-isu sosial dan politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan melakukan analisis ini, investor dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang bagaimana harga saham bergerak di masa depan. Berdasarkan uraian penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut faktor yang mempengaruhi harga saham BCA. Variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perbedaan bank swasta dan bank BUMN. Bank BUMN di sini dimiliki oleh pemerintah, di mana sebagian besar atau seluruh modalnya punya pemerintah, di mana modal berasal dari kekayaan negara. Hasil usaha ini akan masuk ke kas negara. Pemerintah dapat menggunakan kas negara ini untuk membayar utang negara, administrasi negara, kelengkapan ekspor dan impor, serta bagian internasional lainnya. Di sisi lain, bank swasta nasional merupakan permodalannya dipunyai oleh pengusaha nasional atau badan-badan hukum yang dipunyai oleh masyarakat Indonesia. Salah satu perbankan yang masuk bank swasta nasional adalah bank devisa. Bank devisa ini untuk melakukan transaksi dengan valuta asing, membeli dan menjual valuta asing, transfer ke luar negeri, inkasso ke luar negeri. Contoh bank devisa yaitu di antara bank swasta nasional ada yang merupakan bank devisa, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan valuta asing, membeli dan menjual valuta asing, transfer ke luar negeri, inkasso ke luar negeri. Berikut adalah tabel rasio keuangan, capital adequacy ratio, non-performing loan, net interest margin, return on asset, return on equity, beban operasional pendapatan operasional, dan loan to deposit ratio dari Bank BUMN. Ada Bank BRI dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah dan meannya. Bank BNI 2015 sampai 2019, jumlah dan meannya. Bank BTN tahun 2015 sampai tahun 2019 dan jumlahnya. Bank Mandiri tahun 2015 sampai 2019 dan jumlahnya. Kemudian tabel 2 rasio keuangan CAR, NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, dan LDR dari bank swasta. Ada Bank Danamon dari tahun 2015 sampai 2019, kemudian Bank BCA dari tahun 2015 sampai 2019, lalu Bank Sinarmas dari tahun 2015 sampai 2019, kemudian Bank Mega dari tahun 2015 sampai 2019, Bank Permata dari tahun 2015 sampai 2019, Bank NISP dari tahun 2015 sampai 2019, kemudian Bank Mayapada dari tahun 2015 sampai 2019, kemudian Bank Bukopin dari tahun 2015 sampai 2019, Bank BTPN dari 2015 sampai 2019, jumlah dan jumlah meannya. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat perbandingan kinerja keuangan bank pemerintah atau BUMN dan bank swasta periode 2015 sampai 2019 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang pertama, kinerja keuangan berdasarkan current adequacy ratio atau CAR. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio current adequacy ratio atau CAR pada bank pemerintah dan bank swasta selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank pemerintah atau BUMN memiliki CAR sebesar 100%, sedangkan bank swasta memiliki
tukar sebesar 19%. Yang kedua, kinerja keuangan berdasarkan non-performing loan atau NPL. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio non-performing loan atau NPL selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank swasta memiliki NPL lebih baik yaitu 2% dibandingkan bank pemerintah yaitu 6%. Yang ketiga, kinerja keuangan berdasarkan net interest margin atau NIM. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio net interest margin atau NIM selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank swasta lebih baik yaitu 6% dibandingkan dengan bank pemerintah yaitu 29%. Yang keempat, kinerja keuangan berdasarkan return on asset atau ROA. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio return on asset atau ROA selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank pemerintah atau BUMN memiliki ROA sebesar 13%, sedangkan bank swasta memiliki ROA sebesar 2%. Yang kelima, kinerja keuangan berdasarkan return on equity atau ROE. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio return on equity atau ROE selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank pemerintah atau BUMN memiliki ROE sebesar 85%, sedangkan bank swasta memiliki ROE sebesar 11%. Yang keenam, kinerja keuangan berdasarkan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank swasta memiliki BOPO lebih baik yaitu 85% dibandingkan dengan BOPO bank pemerintah yaitu 317%. Yang ketujuh, kinerja keuangan berdasarkan loan to deposit ratio atau LDR. Rata-rata kinerja keuangan bank menggunakan rasio loan to deposit ratio atau LDR selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Untuk bank swasta memiliki LDR lebih baik yaitu 87% dibandingkan bank pemerintah yaitu 467%. Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan antara bank pemerintah, BUMN dan bank swasta berdasarkan rasio keuangan, maka dapat diperoleh dari simpulan dari hasil penelitian menunjukkan rekapitulasi perbandingan kinerja keuangan bank BUMN dan bank swasta. Bila dilihat kinerja bank BUMN dan bank swasta berdasarkan rasio aspek CAR, NIM, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR, bila kita lihat nilai rata-rata mean kinerja keuangan bank BUMN lebih tinggi nilainya dari bank swasta. Pelaksanaan investasi saham pada bank BCA dan bank BUMN memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pembelian saham bank BCA dan bank BUMN. Yang pertama, persiapan awal. Yang kedua, analisis dan pemilihan saham. Yang ketiga, menentukan jumlah investasi. Yang keempat, melakukan pembelian saham. Yang kelima, pemantauan kinerja saham. Pengevaluasian Bank BCA dan Bank BUMN. Yang pertama, ada kinerja keuangan Bank BCA. Memiliki profitabilitas yang tinggi dengan net interest margin atau NIM yang konsisten besar. Kemudian return on equity ROE dan return on asset ROA cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Kemudian Bank BUMN, ada Bank BRI, fokus utama pada sektor mikro dan UMKM dengan kinerja NIM tinggi. Bank Mandiri memiliki portofolio kredit yang beragam termasuk kredit korporasi, komersial, dan konsumer. Lalu ada Bank BNI yang fokus pada korporasi dan ekspansi internasional. Secara umum, Bank BUMN memiliki cakupan yang lebih luas, tetapi NPL kadang lebih tinggi karena keberpihakan pada sektor yang beresiko seperti pertanian atau infrastruktur. Yang kedua ada pelayanan kepuasan dan pelanggan. Dari Bank BCA terkenal dengan layanan prima dan kemudahan akses seperti layanan mobile banking atau BCA Mobile yang unggul. Bank BUMN, Bank BRI, Mandiri, dan BNI memiliki jaringan cabang yang sangat luas hingga ke pelosok Indonesia. Kemudian proses pelayanan kadang lebih lambat dibandingkan bank swasta karena kompleksitas operasional dan birokrasi. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi. Bank BCA yaitu
terdepan dalam inovasi digital termasuk mobile banking, internet banking, dan integrasi pembayaran digital. Penggunaan API, kemitraan, dan fintech menjadikannya bank pilihan untuk transaksi digital. Kemudian Bank BUMN, BRI, Mandiri, dan BNI. Bank Mandiri memiliki aplikasi mobile banking Livin by Mandiri yang bersaing ketat dengan BCA. BRI unggul dalam inklusi keuangan digital untuk sektor mikro melalui BRI Mo dan BRI Link. Namun Bank BUMN umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengimplementasikan teknologi baru dibandingkan BCA. Yang keempat, ada peran terhadap dampak ekonomi. Bank BCA yaitu lebih fokus pada sektor komersial dan konsumer, memberikan dampak langsung pada perekonomian perkotaan, berorientasi pada profit sehingga kurang mendukung sektor pembangunan nasional. Kemudian Bank BUMN, BRI Mandiri, dan BNI mendukung program pemerintah seperti kredit usaha rakyat, pembangunan infrastruktur, dan inklusi keuangan. Kemudian kontribusi besar pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi profitabilitas sering dikorbankan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Jadi kesimpulannya, saham BCA lebih stabil, efisien, dan cocok untuk investasi jangka panjang dengan resiko rendah, dan untuk saham Bank BUMN memberikan peluang keuntungan lebih besar pada kondisi tertentu, tetapi dengan resiko yang lebih tinggi dan pengaruh kuat dari kebijakan pemerintah. Pilihan investasi tergantung pada profil resiko, tujuan investasi, dan preferensi investor. Jadi Bank BUMN dan bank swasta memiliki keunggulan masing-masing. Bank BUMN unggul dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan pemerintah, sedangkan bank swasta lebih efisien dan inovatif dalam operasional serta pelayanan. Pemilihan investasi atau preferensi penggunaan layanan bank sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan profil resiko individu atau perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah ilmu dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Danke lei. Kasih ya.